Shalom, selamat pagi saudara-saudariku dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah setiap pekerjaan kami di sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita menunda-nunda pekerjaan kita dengan berbagai alasan. Mungkin kita berpikir, masih banyak waktu dan masih bisa diselesaikan nantinya. Atau mungkin ada pekerjaan yang lebih penting, atau sekedar melakukan hal-hal lain yang kita senangi. Nah, dalam ilmu psikologi, gejala ini disebut dengan istilah prokrastinasi. Tentu jarang sekali kita dengarkan. Tapi sederhananya hal ini dikaitkan dengan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan tanggung jawab. Menunda sesuatu mungkin hal biasa bagi kebanyakan orang. Tetapi jika ini menjadi sesuatu yang berlarut-larut dan terus dilakukan, maka akan menjadi masalah mendasar bagi seseorang. Beberapa peneliti mengungkap kebiasaan ini sebagai bentuk kegagalan pengaturan diri yang ditandai dengan penundaan tugas yang tidak rasional, meskipun berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Di Amerika, sekitar 20% orang dewasa punya gejala suka menunda-nunda ini dalam level yang cukup kronis. Mereka seringkali identik dengan tipe kepribadian perfeksionis yang secara psikologis lebih dapat diterima untuk tidak pernah menangani suatu pekerjaan daripada menghadapi kemungkinan tidak melakukannya dengan baik. Singkatnya, mereka takut dengan yang namanya kegagalan. Dalihnya adalah bahwa mereka beranggapan akan merasa terinspirasi atau termotivasi untuk mengerjakan tugas pada saat tertentu, atau lebih tepatnya pada saat kepepet. Memang ada faktor di balik kebiasaan ini, mulai dari rasa percaya diri yang rendah hingga kecemasan, kurangnya struktur, dan sederhananya ketidakmampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak menyenangkan. Ada beberapa alasan utama mengapa orang menunda-nunda. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, tidak ingin melakukan sesuatu, tidak peduli apakah itu dilakukan atau tidak peduli saat sesuatu selesai dikerjakan, tidak berminat untuk melakukannya, membiasakan diri menunggu hingga menit terakhir, percaya bahwa dia akan lebih baik jika di bawah tekanan, menyalahkan penyakit atau kesehatan yang buruk, menunggu momen yang tepat, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan bagaimana mengelola waktu kita dengan bijak.
menghargai setiap anugerah dan kesempatan dari Tuhan, lalu belajar untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan ini. Kalimat kuncinya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika orang menunda-nunda, keuntungan mereka saat ini memang menghindari pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi di masa depan mereka akan membayar dengan harga yang mahal dalam stres atau dalam hukuman. Oleh karena itu, mulailah dengan menghargai waktu yang ada, membuat dan melakukan langkah-langkah kecil perencanaan, kenali tanda-tandanya, hilangkan gangguan, dan hargai diri kita sendiri. Misalnya ketika kita berhasil menyelesaikan daftar tugas kita tepat waktu, berilah selamat pada diri sendiri, tepuklah pundak kita sendiri. Yesus sendiri pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Mari jaga semangat kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.